Karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa mereka bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Itu namanya pulang kampung. Kalian ini sekarang sibuk berdebat kusir soal pernyataan presiden antara pulang kampung versus mudik. Kalian gak sadar bahwa bahaya sebenarnya bukan di pemerintahan kita sendiri loh. Bahaya sebenarnya ada di kasus COVID-19 ini. Kalian gak ada yang sadar kan kalau ini bisnis besar yang menguntungkan kaum-kaum elit globalis yang bersembunyi di balik IMF, World Bank, WHO, dan The Fed. Ingat gak kemarin negara kita ngutang gila-gilaan melalui surat utang atau bond? Bond itu direpo oleh The Fed loh. Sedangkan kita diam-diam saja menerima pemerintah terbitin bond. Padahal itu bayarnya 10-50 tahun lagi. Yang bayar siapa? Kita lah, rakyat. Makanya, jangan ngeroweng kalau nanti habis pandemi, pemerintah bakalan ngobrakin kita buat bayarin pajak. Karena utang-utang itu juga dibayar pakai pajak. Tahu siapa orang-orang di balik The Fed, IMF, dan World Bank? Ya mereka-mereka lagi. Kelompok 1% dunia yang memiliki saham di semua organisasi dan perusahaan global yang menguasai dunia, termasuk yang berada di balik sistem bank sentral di seluruh dunia. Paham aneh macam apa yang dianut oleh sistem perekonomian Indonesia? Bahwa kalau mau cetak rupiah, itu harus punya cadangan dolar. Kalau impor ya butuh dolar. Perdagangan luar negeri iya butuh dolar. Tapi masa sih buat rakyat sendiri perdagangan dalam negeri saja butuh dolar? Terus buat apa kita punya emas dan perak yang jumlahnya banyak-banyak itu kalau nggak bisa dibuat underlying uang? Ini paham salah kaprah yang diajarkan oleh kaum globalis sejak zaman sebelum Perang Dunia Pertama. Kalau kalian teliti sejarah, toh perang-perang di dunia ini yang mendanai adalah mereka-mereka lagi. Kaum elit global di balik bank-bank sentral di seluruh dunia. Dulu presiden-presiden Amerika seperti Abraham Lincoln dan John F. Kennedy tidak mau mengikuti sistem keuangan ala bank sentral. Mereka ditembak mati secara misterius. Soekarno pun yang memprakarsai Indonesia keluar dari PBB juga dikudeta pakai kasus kontroversial yang kalau kita pikir pakai logika zaman sekarang gak jelas jeluntrungannya sampai sekarang. Banyak banget cocok loginya. Kalian di sosmed ribut soal presiden, kalian gak nyadar ada yang lebih berbahaya ketimbang mulut presiden yang kalian ributkan. Kita sudah kecolongan 2 momen. Pemerintah diam-diam tarik utang triliunan dari World Bank dan bond untuk atasi pandemik dan stimulus ekonomi supaya negara kita nggak bangkrut gara-gara dihantam corona. Tapi masih belum muncul lagi nih kalau nanti vaksin mau dikeluarkan sama Bill Gates dan WHO. Kita setiap negara pasti diwajibkan untuk beli. Kalau nggak beli, nanti ditakut-takutin negara kita bakalan chaos karena corona makin naik dan tak teratasi. Kalau nggak punya dana buat beli gimana dong? Oh tenang aja, utang lagi aja. Kalian atau rakyat yang bayar utangnya lewat pajak. Nanti uangnya kaum globalis lagi yang untung. Loh, kalau negara nggak kuat bayar hutang gimana dong? Kan ada pahlawan utang bernama IMF yang siap restrukturisasi utang negara. Tapi jangan heran kalau aset negara ada yang dicairin dan IMF siap ublek-ublek dapur ekonomi negara penghutang. Karena salah satu syarat dan jaminan negara boleh ngutang ke IMF adalah IMF boleh cawe-cawe kebijakan ekonomi internal negara penghutang.
termasuk penghapusan subsidi rakyat, penurunan upah atau UMK, devaluasi mata uang, dan penghapusan bea dan pajak impor. Negara kita dikadalin 1% elit global, tapi kita nggak nyadar-nyadar, malah ngeributin pemerintahan kita. Padahal ada yang lebih berbahaya loh ketimbang ngeributin pemerintah doang.